Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sedang Jumat yang berbahagia, khutbah kita mensyukuri kemerdekaan RI yang ke-78 dengan benar dan cerdas. Sesungguhnya kita sudah merdeka sudah 80 tahun 4 bulan lebih. Karena kita merdeka hari Jumat bulan Ramadan tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Nah, dikurang, kita ambil angka pengurangannya 1444 karena sekarang baru 1 bulan 1445. 1444 dikurang 1364 jumlahnya 80. Dari Ramadan ya 20 tanggal 20 selama 20 hari atau 21 Ramadan tambah Syawal tambah Zulqa'dah, Zulhijjah dan tambah Muharram tanggal 24 sekarang. Jadi sudah 4 bulan lebih. Jadi kita sudah merdeka 80 tahun 4 bulan lebih sampai sekarang. Ini harus kita syukuri, kita merdeka atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini yang dididikkan sejak sekolah dasar, misalnya untuk khatib. Setiap hari Senin upacara, salah satunya membacakan Undang-Undang Dasar 1945, lalu dikatakan kita merdeka atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pentingnya merdeka, bebas dari penjajah, itu adalah hak asasi seluruh manusia. Tapi apa hakikat kemerdekaan itu? Benar-benar memperhambakan diri kepada Allah dengan sesungguhnya, sesuai seruan setiap dalam khutbah, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dipanggil umum, tentu juga dipanggil khusus orang-orang yang beriman. Kalau tidak bisa beribadah dengan benar, berarti kemerdekaan jadi masalah. Nabi Musa alaihissalam, ya ibunya orang yang sangat taat. Dari rahim ibunya 2 orang nabi, kakaknya Harun, lahir di saat undang-undang oleh Fir'aun, pemimpin zalim, dibolehkan anak laki-laki hidup dari bangsa Bani Israel. Tapi tahun berikutnya undang-undang dibasahnya, kalau anak laki-laki lahir dia dibunuh. Saat itulah Musa alaihissalam lahir. Maka Allah ilhamkan kepada ibu Musa, susukan dia dengan sepuas-puasnya, selimuti dengan patut. Kalau diminum di batuang, letakkan dalam peti,
lalu hanyutkan di sungai Nil. Diikuti oleh kakaknya perempuan, ditelusuri sungai, ternyata diselamatkan oleh keluarga istana Fir'aun. Sampailah dia tumbuh besar, berkembang di istana. Apa permasalahan kerajaan, bagaimana angkuhnya ayah angkatnya, itu ya kalau dalam tanda petik Fir'aun, Musa sangat paham. Satu ketika dia jalan keluar, dia tidak mau terikat dalam istana. Tampak orang berkelahi lalu minta tolong kepadanya. Perkelahian antara pribumi, orang kampungnya Fir'aun, orang Mesir, dengan turunan Bani Israel, keluarga Yakub. Karena sejak kepemimpinan Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub dan saudara-saudaranya Yusuf itu diminta ke Mesir. Di sana dia berkembang biak. Setelah Yusuf alaihissalam tidak ada lagi, berikutnya kepemimpinan oleh Fir'aun turun temurun. Betapa tertindasnya bangsa Bani Israel setelah Musa menolong dari pihak Bani Israel. Ya, dia pukul seperti apa dia memukul dari pihak pribumi, kira dia mati. Heboh di pihak istana, siapa ini membunuh orang pribumi. Besoknya Musa jalan pula. Tampak pula yang berkelahi beberapa hari yang lalu itu minta tolong lagi kepada Musa. Musa marah kepadanya, kamu jangan buat kacau, mau dia bunuh pula. Lalu apa kata pihak Bani Israel ini kepada Musa? Hai Musa, engkau hendak membunuh aku seperti engkau membunuh lawanku kemarin. Sehingga orang jadi tahu, oh Musa kiranya yang membunuh. Orang sedang mencari siapa sesungguhnya. Dalam kondisi itu datanglah dari pihak istana seorang laki-laki memberi nasihat, wahai Musa, pergilah menjauh dari sini. Dari istana telah memutuskan akan membunuh tanpa bekal. Tidak ada tas yang disandang, hanya apa yang ada di pakaian, di badan itu yang dibawa. Apa yang dia makan? Daun-daun. Jauh perjalanan sampailah di perkampungan yang sangat jauh. Ditemui pula dua gadis mengasingkan diri dari banyak laki-laki untuk menunggu giliran bisa memberi minum ternak. Lalu Musa memberi pertolongan, dan peristiwa itu disampaikan dua gadis kepada ayahnya. Bisa dia cepat pulang, kenapa? Ada laki-laki yang menolong. Akhirnya orang tua ini jemputlah dia. Perempuan tadi dengan malu-malu menghampiri Musa, ayah menyuruhmu ke rumah. Begitu gadis ini sebagai penunjuk jalan Musa di belakang, angin berhembus, sedikit terangkat pakaian. Maka Musa memaklumi atas dirinya, wahai perempuan baik, silakan kamu di belakang, biar saya di depan. Sampailah bertemu dengan orang tua perempuan ini. Singkatnya, wahai Musa, kamu sudah aman dari kejaran orang zalim. Sampailah dia di sana 10 tahun menjadi menantunya orang tua ini. Sebagai sumber mengatakan orang tua itu Nabi Shu'aib. Setelah sampai 10 tahun, Musa harus kembali ke tanah air. Dalam perjalanan bersama istri, banyak rintangan tentunya. Dia diangkat oleh Allah menjadi rasul. Begitu dia diangkat jadi rasul, datang pula perintah, tunjuk ajari Fir'aun, berilah dia nasihat. Itu diungkap di dalam surat Thaha ayat
24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Bagaimana caranya? Fir'aun yang harus dinasihati, orang besar, kekayaannya luar biasa, hidup mati di tangannya rakyatnya itu. Karena dia kekafirannya tidak sama dengan kafir orang lain. Kalau orang lain kafir mengingkari perintah Allah, tapi dia di samping mengingkari perintah Allah, dia menyatakan dirinya Tuhan tertinggi. Tidak ada Tuhan yang lebih tinggi daripada dia, Fir'aun. Begitu dia melampaui batas, jadi tagha, melampaui batas. Maka Musa berdoa, ya Tuhanku, ini beratlah tanggung jawab yang dirasakan oleh Musa. Aku punya saudara Harun, jadikanlah dia pendampingku, karena dia lebih cakap untuk bicara. Biar kami lebih banyak bertasbih kepada Engkau, dan Engkau jadikanlah dia seorang nabi. Doanya Musa alaihissalam dikabulkan oleh Allah. Harun diangkat menjadi rasul, menjadi nabi. Padahal Harun kan kakak. Begitu dia menjaga keluarga, bagaimana kakaknya juga naik. Nah, setelah dia bergandengan dengan kakaknya, Allah perintahkan lagi, pergilah nasihati Fir'aun dengan bahasa lemah lembut. Tidak boleh kasar, tidak boleh memaki-maki. Ini adab dalam memberi nasihat. Mungkin itu juga ya inspirasi dalam Al-Quran. Walaupun ayat bicara tentang neraka, tentang azab, tentang kemarahan Allah, tapi kalau dibaca ayat itu dengan irama yang benar, masuk ke hati, keindahan. Terus maknanya apa? Ketegasan. Artinya adalah kalau kita memberi nasihat sanak kemenakan, sanak saudara, bawahan, apalagi sesama besar dan lebih tinggi, hendaklah dengan etika yang tinggi. Tidak boleh kasar, tidak boleh terburu-buru, apalagi carut marut. Maka Musa berdoa, qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Telah berkata Musa, atau diterjemahkan juga telah berdoa Musa, ya Tuhanku, lapangkanlah dada. Pertama, minta ketenangan batin. Kalau tenang jiwa ini, lapang dada, insyaallah nanti tutur kata terbimbing. Kalau sesak nafas, bagaimana memberi nasihat? Mudahkanlah urusanku, hindarkanlah kekakuan dari lidahku, supaya lidah ini lancar bicara, tidak tersendat walaupun yang dihadapi pemimpin tertinggi masa itu. Tidak akan bisa itu dilakukan kalau tidak izin Allah. Terus ditutup dengan kalimat yafqahu qawli, agar mereka mengerti perkataan. Doa ini dalam surat Thaha, surat ke-20 ayat 25-28. Kalau dijadikan doa, dan itu kita sering dengar waktu belajar, dari Rabbishrah li. Tapi kalau dijadikan bacaan salat, qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu Akbar. Ya, boleh seperti itu. Begitu dia menghadap Firaun dengan lemah lembut, dengan penuh kesopanan. Tapi yang namanya orang kafir biasa saja,
susah untuk dinasihati, apalagi kafir sudah melampaui batas. Allah, misalnya ya, sebuah gelas ditutup dengan penutupnya, lalu dituangkan air dengan cer, dengan teko, bisakah masuk air walaupun ada satu tetes? Tidak. Kenapa tidak? Karena gelas itu sudah ditutup. Begitulah kira-kira orang kafir, pintu hatinya tertutup. Jadi awal-awal surah Al-Baqarah ya, orang kafir diberi nasihat atau tidak sama saja bagi dia. Jadi jangan heran, walaupun sering mendengar suara azan, misalnya musibah ini dan itu, kalau hati sudah tertutup, hidayah tidak masuk. Bayangkan itu ya, seorang Fir'aun, 2 orang nabi memberi nasihat kepadanya, tidak ada caci maki, dengan sopan santun yang tinggi. Fir'aun karena sudah sempurna hatinya tertutup, dia tetap kafir. Akhirnya bangsa Bani Israel, karena Fir'aun sudah kalah dalam banyak hal, itu ceritanya sangat panjang. Semua ahli sihir yang menampilkan ular-ular yang banyak, itu yang dimakan habis oleh tongkatnya Nabi Musa yang menjadi ular raksasa. Sehingga ahli sihir itu dia bertobat, beriman, bersujud sembah. Akhirnya Firaun tambah naik darah. Karena orang ahli sihir itu kan umumnya cerdas. Yang mengaku Tuhan paling tinggi ini sebenarnya ongok raya. Dia masih minta tolong kepada orang lain, padahal dia mengaku Tuhan yang tinggi. Nah, inilah sempurna bodohnya orang kafir. Akhirnya tidak ada cara lain, Bani Israel harus dimusnahkan. Maka inilah Musa alaihissalam dengan Harun saudaranya membawa Bani Israel bebas dari jajahan. Tidak ada cara lain, hijrah meninggalkan Mesir supaya merdeka. Memang banyaklah tantangan dalam perjalanan ini. Tentu dalam khutbah ini tidak akan disampaikan ceritanya yang lengkap begitu. Tapi apa makna kemerdekaan itu? Bebas dari pemimpin yang zalim. Inilah harapan kita dalam waktu yang sangat strategis untuk memilih pemimpin. Hati kita tentu sudah terdidik. Pemimpin yang mana yang kita pilih? Allah Maha Kaya pasti menghadirkan pemimpin-pemimpin. Di antara pemimpin yang baik-baik itu pasti ada yang terbaik. Siapa yang terbaik? Yang mengamalkan fastabiqul khairat, yang berlomba-lomba menonjolkan kebaikan di antara yang baik-baik. Ya, tidak berbohong, tidak pelin-pelan, tidak menutup telinga, tidak menutup mata, tidak membuat kesenjangan. Ya, itu hati kita sudah bisa menangkap. Tentu semuanya dengan petunjuk Allah. Kadang-kadang pilihan hati kita inilah. Bagus bimbing terus, tapi jangan lupa mohon kepada Allah. Dalam pandangan hamba-Mu yang lemah ini ya Allah, aku suka ini. Sekiranya ini baik, mantapkan hati hamba-Mu ini. Tapi sekiranya tidak, mungkin kemudian hari dia membuat kedustaan yang lebih tinggi. Engkau lah yang tahu. Palingkanlah mana sesungguhnya. Moga-moga hati ini terdidik, tidak salah pilih, karena bisa memilih. Terus kembali kepada topik mensyukuri kemerdekaan dengan benar dan cerdas. Allah berjanji, tentu janjinya pasti dalam surat Ibrahim ayat 7. Dan memang kalimat itu juga dari Nabi Musa alaihissalam. Ingat wahai kaumku, umatku, kalau kita bersyukur Allah maklumkan. Ingatlah apa yang dimaklumkan oleh Allah. Apa itu?
siapa yang mensyukuri nikmatku, maka aku tambah nikmat yang ada itu untukmu. Tapi ingat, jika kufur atas nikmatku, azabku lebih dahsyat. Lalu mari kita syukuri kemerdekaan ini, taat beribadah, memelihara yang wajib, juga meningkatkan yang sunnah. Terus kalau diwujudkan, boleh mewujudkan kegembiraan rasa syukur dalam bentuk wujud nyata. Sebarkanlah, siarkanlah nikmat yang diterima. Biasanya gitu. Alhamdulillah sekarang mulai dari 1 Agustus menaikkan bendera. Itu wujud nyata, tanda kita gembira. Bendera tidak hanya sekedar selebar kain, tapi punya nilai filosofis yang tinggi. Merah putih dinaikkan. Jangan pula diukur-ukur dengan akidah, jangan pula nanti itu bid'ah dan lain-lainnya. Ini punya pemikiran yang luar biasa. Terus sudah mulai pula sekarang, misalnya mau acara apalah, jalan proposal, minta sumbangan. Hanya saja kadang-kadang di jalan raya budaya menjadi tangan di bawah agaknya kurang terpuji. Kalau begini gambar setiap tahun, ini perlu kita renungkan. Karena yang baik itu tangan di atas, sehingga lalu lintas jadi terganggu. Tapi moga-moga peradaban ini mana yang kurang nilainya bisa berakhir. Terus ada hiburan rakyat. Banyak hiburan rakyat. Misalnya apa? Lomba makan kerupuk. Seperti apa? Digantung kerupuk. Pesertanya bisa anak-anak, bisa remaja. Ada juga orang dewasa. Makan kerupuknya bagaimana? Duduk elo-elo atau berdiri? Ternyata berdiri. Tangan di belakang seperti orang kelaparan dapat terhenti. Maka lalu penonton bersorak-sorai. Apa maknanya? Inilah rakyat kami yang kelaparan, yang dapat terhenti. Kalau itu cara mensyukuri, sejak tongkat tumba sampai merica, ini kecerdasan belum tampak. Tapi lomba makan duduk baradai atau lomba pidato berdebat yang mengasah pemikiran tapi tetap ada hiburannya, itu lebih berkemajuan. Dan tak tertinggal misalnya lomba panjat batang pinang, memang filosofinya bagus-bagus. Tapi kalau laba cilakui, salat tinggal, sopan santun tidak ada lagi, aurat sudah terbuka, bahkan ada celana yang sampai terbuka, bahkan mengikutkan perempuan-perempuan dalam hal yang tak patut. Itu bukan mensyukuri yang cerdas. Itu mendekati kekufuran. Nah, kita takut azab akan datang. Dilanjutkan dengan malam hiburan. Ya kita suka hiburan, menampilkan seni budaya, ada pidato-pidato sambutan pejabat. Sudah pukul 10 malam atau lewat, makin menjadi-jadi. Bahkan ada kalanya dengan minuman yang memabukkan. Kalau begitu caranya, bukan yang syukuri yang benar, yang cerdas, tapi merusak otak, akal, pikiran. Ada dalam agama, ada 5 fondasi dasar yang harus dijaga: agama, keluarga, harta, jiwa, dan nilai bangsa. Tapi kalau dengan mabuk, otak sudah terganggu, itu adalah cara yang keliru. Mari kita sambut hari kemerdekaan yang ke-78 dengan hati nurani penuh gembira, penuh syukur. Semoga jadi Allah, apabila kita syukuri dengan elok, benar, Allah tambah rahmat. Salah satu rahmatnya apa? Moga-moga kita dapat pemimpin yang lebih adil. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.